Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laiza Zanun Nurainisah Putri, NIM 192121063 dari kelompok 3. Di pertemuan ketujuh kali ini, saya akan membahas mengenai teori penafsiran Muhammad Hussein Tabatabai. Yang pertama yaitu biografi Muhammad Hussein Tabatabai. Muhammad Hussein Tabatabai memiliki nama lengkap Al-Allamah Al-Sayyid Muhammad Hussein At-Tabatabai. Ia lahir di Tabriz, Iran pada tanggal 17 Maret 1904 Masehi atau 29 Dzulhijjah 1321 Hijriah. Beliau lahir dari keluarga ulama keturunan Nabi yang selama 14 generasi telah menghasilkan ulama-ulama yang terkemuka di Tabriz, termasuk Tabatabai itu sendiri. Nasab keluarganya, bila diruntut sampai ke atas, bersambung hingga kepada Ali bin Abi Thalib. Masa kecil Tabatabai dilewatinya dengan menjadi seorang piatu, karena ditinggal wafat oleh ibunya ketika masih berumur 5 tahun. Kemudian, saat berumur 9 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu setelah ayah tercinta meninggal juga. Tabatabai mengawali rihlah ilmiahnya sejak usia dini di Tabriz, di atas naungan keluarganya dan juga pemuka kaum di daerahnya. Walinya yang diamanai oleh ayahnya untuk mengurus segala keperluan, mendatangkan seorang guru privat yang datang ke rumah. Proses belajar sistem privat ini dijalani Tabatabai selama 6 tahun, dari tahun 1922 sampai tahun 1928. Kemudian, di kota ini pula, dia berkenalan dengan ilmu pengetahuan langsung dari keluarganya yang terkenal sebagai keluarga ulama, dan secara tidak langsung dia belajar dari kaumnya yang merupakan komunitas yang akrab dengan berbagai pengetahuan. Tabatabai mulai mengkaji berbagai buku klasik yang berisi tentang agama dan bahasa Arab sambil mempelajari ilmu-ilmu dasar yang diberikan oleh para gurunya. Selain itu, dia juga memulai mempelajari beberapa bidang ilmu seperti gramatika, sintaksis, retorika, fikih, usul fikih, logika, dan filsafat. Kemudian, proses belajar keseluruhan bidang ilmu tersebut ditekuninya dalam waktu selama 7 tahun, sejak tahun 1928, dan dia menamatkan semuanya pada tahun 1935. Pada tahun yang sama, Tabatabai melanjutkan pelajarannya secara formal di Universitas Syiah di kota Najaf, Irak. Di universitas ini, Tabatabai meneruskan kajiannya dalam ilmu nakliyah seperti syariah dan prinsip-prinsip jurisprudensi. Mata pelajaran ini merupakan materi wajib bagi setiap mahasiswa di universitas ini. Selain itu, Tabatabai juga mempelajari dan menekuni beberapa cabang ilmu uqliyah seperti filsafat dan historis, sampai dia menguasai kedua cabang ilmu ini dengan sempurna, tanpa meninggalkan pelajarannya dalam berbagai bidang ilmu nakliyah dan akliyah, baik filsafat maupun syariat. Tabatabai juga memperdalam kajiannya tentang ilmu-ilmu esoteris, spiritual, atau irfani dengan menelaah berbagai karya filsafat klasik, di antaranya Al-Shifa karya Ibnu Sina dan Al-Ashfar Al-Arba'ah karya Sadr al-Din Shirazi. Masa belajar Tabatabai di Najaf memakan waktu hampir 10 tahun lamanya. Selama kurun waktu tersebut,
Dia menggali semua sumber ilmu pengetahuan, sehingga dia menguasainya dengan baik dan sempurna. Semua ilmu tersebut, mulai dari fikih sampai tasawuf atau irfani, dan matematika sampai filsafat. Kemudian, Toba-Tobai melanjutkan pendidikannya di Universitas Qum. Toba-Tobai mulai dikenal orang secara luas, terutama mereka yang datang dari kalangan akademis, karena di kota suci ini sepertinya dia menemukan lingkungan yang kondusif sebagai seorang arif sekaligus ilmuwan. Suatu keadaan dan situasi yang belum ditemuinya tatkala berada di Tabriz. Dia bersentuhan dengan para ulama dari seluruh Iran, bahkan dunia, dengan latar belakang pendidikan yang beragam dan disiplin ilmu yang berbeda, di antaranya Profesor Henry Corbin dan Kenneth Morgan. Selama berada di Qum, kegiatan ilmiah Toba-Tobai dapat dikelompokkan dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu menghidupkan kembali apa yang disebutnya dengan ilmu-ilmu akliyah yang telah kering akibat lamanya rentang waktu saat ilmu tersebut muncul sampai berkembang hingga masa Toba-Tobai. Di antara ilmu tersebut adalah ulum Al-Quran sekaligus tafsirnya. Yang kedua, memberikan pengaruh kepada masyarakat dalam pemikiran dan akhlak dengan cara melihat kemampuan audiens. Kemudian yang ketiga, memberikan bimbingan kepada mereka yang telah mapan dalam berpikir tentang filsafat dan ilmu kalam. Metode pembelajaran ini dilakukan dengan cara berdiskusi. Dan yang keempat, menulis berbagai buku dan artikel lainnya, baik berbahasa Arab maupun Persia, sebagai wujud tanggung jawab akademis. Sebagian besar buku yang ditulis oleh Toba-Tobai dan umumnya para cerdik pandai Syiah menggunakan bahasa yang bisa dipengerti oleh semua pihak, baik masyarakat umum maupun akademis. Sepanjang karir intelektualnya, Toba-Tobai telah menghasilkan beberapa karya dalam interdisipliner ilmu, seperti fikih dan usulnya, filsafat, tafsir, kalam, serta berbagai komentar atas beberapa karya klasik. Dari semua karyanya, Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran merupakan karya yang paling monumental dan excellent. Karya ini dirampungkannya ketika dia berada di Qum. Di kota ini pula dia melahirkan sebagian besar karyanya, walaupun usaha tersebut telah dimulainya sejak berada di Najaf, Irak, dan kampung halamannya di Tabriz. Toba-Tobai mewakili dari golongan ulama dan intelektual dari ulama Syiah yang punya pengaruh besar. Beliau telah menggabungkan perhatian dalam bidang fikih dan tafsir Al-Quran dengan filsafat, juga teosofi dengan tasawuf, dan orang yang mewakili satu penafsiran tentang Syiah yang lebih universal. Dalam golongan tradisional, Toba-Tobai mempunyai penguasaan yang sangat menonjol, baik mengenai pengetahuan-pengetahuan syariat maupun lahiriah, dan sekaligus beliau seorang filosof Muslim tradisional terkemuka. Toba-Tobai wafat pada tanggal 15 November 1981 Masehi, setelah lama dirundung penyakit. Ratusan ribu orang, termasuk para ulama dan pembesar serta tokoh-tokoh pejuang keagamaan, menghadiri pemakamannya. Bahkan untuk menghormati kepergian Toba-Tobai ini, salah seorang muridnya yang bernama Sayyid Abdullah Shirazi menyatakan hari wafatnya sebagai hari berkabung dan libur resmi di Mashhad. Kemudian di Amerika dan
Prancis, di mana beberapa karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan Prancis. Tabatabai digolongkan sebagai filosof yang menonjol di dunia modern. Kemudian yang kedua yaitu pandangan Tabatabai terhadap tafsir. Sebagaimana kaum muslim umumnya, Tabatabai ini meyakini bahwa Al-Quran yaitu sebuah kitab abadi untuk semua masa. Hukumnya berlaku untuk semua manusia. Mengingat masa berlakunya yang transhistoris, Al-Quran selalu relevan untuk setiap masa dengan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Menurut beliau, seluruh ayat Al-Quran harus dapat dipahami oleh semua orang. Dapat dipahaminya seluruh Al-Quran itu karena ia menggunakan bahasa manusia yang sederhana dan jelas dengan syarat manusia menggunakan penalarannya. Pandangannya mengenai Al-Quran yang dapat dipahami oleh semua orang menurut beliau tidak bertentangan dengan posisi Rasul dan imam ahli bait yang sebelumnya diberi kewenangan mutlak untuk menjelaskan Al-Quran. Pengertian tafsir sebagaimana yang beliau kemukakan dalam mukadimah adalah menjelaskan ayat-ayat Al-Quran serta membuka tujuan dan sasaran yang dikehendaki oleh Al-Quran. Menurut beliau, seluruh ayat Al-Quran dapat dipahami oleh semua manusia, karena dalam pandangan Tabatabai, Al-Quran dengan jelas menyifati dirinya dengan sifat-sifat seperti cahaya, petunjuk, dan penjelas. Dengan sifat-sifatnya ini, setiap manusia dapat menentukan jalan untuk mengetahui maksud Al-Quran. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh beliau bahwa jalan yang mardiyah atau memberikan kepuasan atau yang menyenangkan di dalam menafsirkan Al-Quran adalah dengan cara menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran serta mendatangkan hal yang membenarkan dari apa yang dikehendaki oleh ayat-ayat Al-Quran. Di dalam Al-Quran juga telah ditegaskan bahwa sebagian dari ayat-ayatnya adalah tergolong mutasyabih, sedangkan separuhnya adalah muhkam. Lagi-lagi, peran akal dalam memahami dari ayat mutasyabih tersebut sangat dituntut. Konsekuensinya adalah lahirnya sejumlah atau ragam pemahaman makna ayat Al-Quran yang terbentuk dalam mazhab dan aliran teologi. Kemudian, pandangan inilah yang mendasari pemikiran Tabatabai melahirkan penafsiran Al-Quran menurut prinsip-prinsipnya sendiri, yakni dengan berupaya menjauhi ruang sengketa, ia berupaya menguraikan Al-Quran lepas dari unsur perdebatan teologi dan aliran dalam hukum. Tabatabai ini menilai Al-Quran sebagai suatu kitab mendunia, dapat dikaji dan dianalisa oleh kalangan manapun, dan tidak terbatas oleh kalangan umat Islam sendiri sebagai pemilik kitab suci. Penafsiran Al-Quran sangat dinamis, dan para mufasir Al-Quran selalu berdialektika dengan diri, perubahan, dan tantangan yang dihadapinya. Secara singkat, dalam pembahasan tafsir, di dalam tafsir Al-Mizan, Tabatabai merekam corak dan warna perkembangan tafsir baik dari kalangan Sunni maupun Syiah sendiri. Tabatabai menyatakan bahwa yang dikehendaki di balik apa yang dibaca serta dipahami dari ayat-ayat Al-Quran adalah ada suatu perkara yang memposisikan Al-Quran sebagai ruh bagi jasad, yakni Al-Quran memiliki makna lahir dan makna batin. Kedua makna tersebut menurutnya tidak saling menafikan.
Pengetahuan mengenai keduanya sangat tergantung pada manusia sendiri, sejauh dan sebesar apa keterkaitannya kepada hal-hal yang bersifat spiritual dan material. Kemudian yang ketiga yaitu metode dan corak tafsir Al-Mizan. Saya di sini lebih menjelaskan kepada salah satu karyanya yaitu tafsir Al-Mizan, karena tafsir Al-Mizan ini merupakan salah satu karya besar Tabatabai yang ditulisnya dalam 20 jilid. Karya tafsir ini pada kenyataannya tidak bisa dilepaskan dari pemikiran penulisnya yang bercorak filosofis. Karena sebagaimana telah diketahui bahwa filsafat merupakan salah satu cabang ilmu yang tidak pernah mati di kalangan Syiah. Tabatabai ini menafsirkan Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas, meskipun dalam ajaran Syiah, Al-Quran yang dikenal bukan Mushaf Utsmani, tetapi ia justru menggunakan Mushaf Utsmani sebagai metode dalam penafsirannya. Edisi pertama Al-Mizan ditulis dalam bahasa Arab dan diterbitkan di Iran, kemudian di Beirut, Lebanon. Tabatabai ini menanamkan tafsirnya dengan istilah Al-Mizan karena banyaknya pendapat-pendapat ulama pendahulunya yang dijadikan bahan pertimbangan dan referensi yang secara hati-hati ditimbang, lalu diteliti dan dipilih pendapat yang paling syah yang digunakan dalam menafsirkan satu ayat. Di samping itu, terkadang menggunakan pendapat-pendapat tersebut untuk menolak atau menjadikan satu alasan penolakan terhadap pendapat-pendapat yang tidak dikehendakinya. Setiap mufasir dalam usahanya menafsirkan Al-Quran mempunyai metode dan pendekatan yang berbeda-beda. Demikian halnya tentang penafsiran Tabatabai dalam Al-Mizan. Dalam menafsirkan Al-Quran, Tabatabai menggunakan metode tahlili atau analisa, karena dalam membahas ayat-ayat Al-Quran, ia menguraikan secara runtut ayat demi ayat, surat demi surat, sesuai dengan tertib susunan dalam mushaf, dan dengan menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu bi-al-ma'thur dan bi-al-ro'i. Adapun menurut Ali Al-Usi dan Al-Izazi, jenis al-ma'thurnya Al-Mizan ini yaitu dengan cara maudhu'i, namun jenis bi-al-ma'thurnya tafsir Al-Mizan berbeda, misalnya dengan tafsir Al-Tabari. Hal ini karena Al-Mizan sebagai kitab tafsir yang bercorak Syiah yang juga didasarkan kepada pendapat para imam yang diyakini sebagai orang-orang yang maksum. Bahkan Tabatabai juga menggunakan rasio untuk memahami ayat, terutama ayat-ayat yang menuntutnya untuk dijelaskan secara filosofis dan logis, seperti masalah tauhid, keadilan Tuhan, perbuatan manusia, antara Jabr dan Qad, dan lain-lain. Untuk mengungkapkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, Tabatabai menggunakan 3 cara yang bisa dilakukan. Cara yang pertama yaitu menafsirkan satu ayat dengan bantuan data ilmiah dan non-ilmiah. Cara yang kedua yaitu menafsirkan Al-Quran dengan hadis Nabi yang diriwayatkan dari imam-imam yang diucapkan dalam konteks ayat yang akan dibahas. Cara yang ketiga yaitu menafsirkan Al-Quran dengan jalan merefleksikan kata-kata dan makna ayat dengan bantuan sejumlah ayat lain yang relevan dan sebagai tambahan dengan merujuk kepada hadis-hadis sejauh hal tersebut memang diperlukan. Metode tafsir seperti ini disebut dengan metode tahlili. Sedangkan cara penafsiran terhadap tafsir Al-Mizan secara sepintas dapat diketahui melalui judul kitabnya yang tertera, yaitu Al-Mizan fi Tafsir Al-Quran, kitab ilmi fani, falsafi, adabi, tarihi, rawa'i, ijtama'i, hadis, wa yufassiru Al-Quran bi Al-Quran. Judul tersebut dapat juga diterjemahkan Al-Mizan dalam tafsir Al-Quran, kitab tentang ilmu pengetahuan, filsafat, sastra, sejarah,
riwayat-riwayat sosial kemasyarakatan dengan pendekatan hadis dan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa corak yang dipakai yang menjadi pokok acuan penafsiran adalah sebagaimana disebutkan dalam judul tersebut. Kemudian ada 3 aspek yang menonjol yang menjadi ciri utama tafsir Al-Mizan. 3 aspek tersebut adalah yang pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, yang kedua aspek sosiologis, yang ketiga aspek filosofis. Demikian dari saya. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.